Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Oleh kemurahan Tuhan kita ada dan terpelihara sampai dengan saat ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, kita akan mulaikan ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia dan atur segala masa. Haleluya. Segala masa. Allahku maha kuasa. Sekali lagi, Allah kuasa. Haleluya. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami ada karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau memuji memuliakan Tuhan lewat setiap apa yang kami lakukan di sepanjang hidup kami. Kami mau Engkau dimuliakan atas hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang bertahta atas setiap puji-pujian kami ya Tuhan. Yang kami naikkan dengan kesungguhan hati kami kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja mengurapi setiap kami, jalannya ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan memberkati setiap kami, memberkati pelayan-pelayan-Mu, dan kiranya nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan atas kehidupan kami. Kami siap memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasanya, dengan tangannya. Oh Tuhan pencipta langit. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada
sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Oh Tuhan pencipta, Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. tiada yang mustahil. Haleluya. Bagi Dia. Oh Tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku luar biasa. Haleluya. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Amin, amin. 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 Allahku luar biasa. Haleluya. Dia luar biasa. Dia dahsyat. Haleluya. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Katakan amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Oh, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Sebab Dia Allah. Haleluya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Dia kekuatanku, perisaiku, gunung batuku. Haleluya. Bersoraklah. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja.
3 kali haleluya. 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 Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang dahsyat. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dalam Mazmur dikatakan, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kita angkat pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta dari segalanya. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran
hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Dunia dapat berubah, kita pun dapat berubah, tetapi Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari, kembali saya jemput kita bangkit berdiri, dan kita akan menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya dengan tangannya yang Maha Kuasa, dan sorga dan bumi ada dalam kuasanya. Dia ajaib, dahsyat, dan mulia. Kita angkat pujian, agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas sorga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuji Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, Sempurna segala perbuatan tangan-Mu. Haleluya. Dia berkuasa atas sorga dan seluruh bumi. Tiada yang seperti Dia. Haleluya. Agung dan mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud kepadamu Tuhan. Dalam hadirat-Mu, memuja Engkau Seumur hidupku ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Hanya Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, haleluya. Allah yang maha besar. Kami sembah Engkau, kami muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Hanya Tuhan, sungguh Engkau mulia. Hanya Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau
Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur dan memuliakan Engkau di saat ini ya Tuhan. Engkau Allah pencipta, penyelamat, penolong, pemelihara hidup kami. Kami ada sampai saat ini semua karena Engkau dan untuk Engkau. Ya Tuhan Allah kami rindu mengenal Engkau lebih lagi lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau memakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, hikmat urapan-Mu, menyertai pelayanan hamba-Mu. Firman Tuhan disampaikan, kami yang mendengarkan, yang percaya diberkati oleh Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita sangat bersyukur. Kita berterima kasih oleh anugerah Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, siapapun kita, semua kita, tentu kita sangat membutuhkan kekuatan. Kita sangat membutuhkan penghiburan yang sifatnya tetap dan kemudian kita sadar betul bahwa kekuatan dan penghiburan itulah yang kemudian akan membawa kita, menghentar kita sampai kita menyelesaikan perjuangan iman kita di bumi ini. Ya puji nama Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan pun menguatkan kita melalui firman Tuhan. Baik, mari bersama kita akan memperhatikan dan saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan untuk sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Puji nama Tuhan. Tangan Allah, tangan kanan Tuhan. Itulah yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dan melalui ayat-ayat pokok yang barusan kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah salah satu bagian dari kitab Yesaya, di mana secara khusus pasal 40 sampai dengan pasal 48 lebih menceritakan, lebih memprioritaskan, mengisahkan tentang keselamatan untuk bangsa yang ada di dalam pembuangan. Jadi ayat pokok yang barusan kita baca juga menceritakan, mengisahkan satu bagian dari pasal 40 sampai 48 kitab Yesaya yang banyak mengisahkan, menceritakan tentang bagaimana keturunan Yakub, Israel, keturunan 12 anak-anak Yakub, lebih khusus bangsa Yehuda yang ada di dalam pembuangan. Puji nama Tuhan. Sehingga dengan kita memahami latar belakang mengapa sampai ada perkataan Tuhan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan khususnya di dalam Yesaya 48 ayat 12 dan 13. Di mana kita juga dapat mengerti bahwa apa yang Tuhan sampaikan dengan kondisi keadaan bangsa Yehuda, ya, umat Israel yang sementara ada dalam pembuangan. Kurang lebih 70 tahun mereka ada di negeri Babilonia. Mereka diangkut sejak
zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar sekitar tahun 605 sampai dengan tahun 538. Kemudian Raja Kores Agung memberikan surat izin untuk orang-orang Yahudi, bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem. Apa yang dapat kita pahami dan apa yang dapat menjadi berkat buat saya dan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa keadaan di negeri pembuangan yang dialami oleh orang-orang Yehuda itu juga dapat berarti sama dengan keadaan kita saat-saat ini, di mana kita pun sementara ada di dalam negeri asing, negeri rantau, satu masa waktu yang kita hanya sementara. Di negeri pembuangan banyak penderitaan. Mungkin juga sama halnya yang sedang dialami oleh Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, bahwa saat-saat ini sama seperti bangsa Yehuda, bangsa Israel yang ada di pembuangan, di negeri asing, di negeri rantau, yang mengalami kesulitan, kesusahan. Tuhan tolong kita, sebab melalui proses hidup yang harus kita lalui merupakan perjuangan untuk kita dapat mempertahankan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nabi Yesaya menyampaikan isi hati Tuhan dan menggambarkan tentang umatnya di proses, dibentuk di negeri yang sulit, di negeri yang banyak kesusahan, dalam negeri pembuangan. Ini kemudian memberikan kita pengertian, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa mengapa mereka bisa berada di negeri pembuangan. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya dari ayat pokok yang kita baca, di ayat 4 dan ayat 8 dari Yesaya pasal 48, yang dapat memberikan penjelasan mengapa sehingga mereka ada 70 tahun di negeri pembuangan. Mereka kemudian diberikan janji oleh Tuhan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Karena keadaannya di ayat 4, Tuhan melalui Nabi Yesaya menyampaikan bahwa saya mencatat ada 4 hal yang menggambarkan tentang kondisi orang-orang percaya, umat Tuhan, yang kemudian diangkut ke pembuangan, keadaan mereka. Seperti apa keadaan mereka? Di ayat 4 dari Yesaya pasal 48, yang pertama, oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu. Luar biasa penolakan yang dilalui atau dilakukan oleh umat Tuhan. Mereka didapati sebagai umat yang oreb kausih, ya, yang artinya umat yang tegar tengkuk, membelakangi Tuhan, cuek dan tidak punya rasa takut akan Tuhan. Oreb kausih juga dapat berarti tegar tengkuk, leher yang keras, tidak mau beralih, tidak mau bertobat. Tegar tengkuk yang dilakukan oleh umat Tuhan, oleh orang Israel sehingga mereka berada di negeri pembuangan, di negeri rantau. Itu juga karena mereka makin lama makin bebal. Mereka makin lama makin keras hati. Kalau kemudian juga kita memperhatikan ayat yang lain, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ada umat dengan keadaan yang menutup hati nuraninya, tidak mau menerima sesuatu yang merupakan nasihat dan ajaran dari Tuhan. Sehingga mereka kemudian diproses. Mereka kemudian mengalami pembuangan, mengalami satu keadaan yang sulit. Keras hati, keras kepala, kepala batu juga dapat berarti tertutup mata rohaninya. Tuhan tolong kita semua Bapak Ibu Saudaraku, ya, supaya kemudian kita juga dapat pemulihan oleh karena tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita kemudian tidak membiarkan keadaan diri kita untuk tetap terus keras hati, keras kepala, kepala batu. Tidak mau memiliki rasa takut akan Tuhan. Tidak mau menerima teguran dan nasihat dari firman Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-8 dari Yesaya pasal 48, engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat
sekeji-kejinya. Dan bahwa orang menyebut engkau pemberontak sejak dari kandungan. Betapa hebat ya umat yang tidak mau bertobat. Sehingga kesukaran demi kesukaran mereka harus alami. Proses pembentukan mereka untuk juga harus dipulihkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, umat yang tegar tengkuk, umat yang kemudian menutup hati, ya, tidak punya kepekaan, tidak punya hati nurani yang murni, sehingga mudah untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, umat yang berkhianat, tidak didapati umat yang setia. Dan yang keempat, dari keadaan orang-orang bangsa Yehuda yang kemudian diangkut oleh bangsa Babilonia, Raja Nebukadnezar dibawa ke pembuangan selama 70 tahun. Didapati mereka adalah bangsa yang suka berontak, suka berlawanan dengan kehendak Taurat atau firman Tuhan. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun di tengah-tengah secara jujur firman Tuhan mengungkapkan keadaan umat Tuhan, kita kemudian mendapati pernyataan yang luar biasa dari firman Tuhan. Bahwa patutlah kita bersyukur dan berterima kasih. Ada waktu, ada kesempatan Tuhan berkerinduan untuk memulihkan umatnya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mungkin saat-saat ini kita terus berkutat, ya, terus ada dalam lingkaran kesulitan hidup. Belum selesai masalah yang satu, sudah datang masalah yang lain. Rasa-rasanya kita mentok dalam berurusan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Kita berusaha tapi kegagalan yang kita alami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita bertingkah laku seperti umat yang kemudian dibawa ke pembuangan. Ketika mereka tegar tengkuk, keras hati, menutup hati nurani yang murni. Ya, mereka tidak mau dibentuk, mereka kemudian berbuat keji, tidak didapati dalam keadaan yang setia. Bahkan mereka punya kecenderungan hatinya berlawanan dengan firman. Mari kita tanggalkan hal-hal demikian. Karena ada firman Tuhan, ada janji Tuhan. Dengan tangan kanan Allah yang penuh kuasa untuk memulihkan saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Tangan Allah atau Yaumin yang berarti tangan kemenangan, yang berarti pribadi Allah. Tangan kanan dapat berarti satu kepercayaan, mewakili satu kepribadian. Tangan kanan, satu kekuatan yang maha dahsyat, tangan kanan Allah. Ia yang kemudian ada terdahulu, bahkan juga sampai pada kekekalan, sampai kepada selama-lamanya. Di dalam Mazmur pasal 118 ayat 15 sampai dengan ayat 16, kita mendapati keterangan dari firman Tuhan tentang tangan kanan Allah, tangan Allah yang maha dahsyat. Mazmur 118 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita tersentuh oleh kebenaran firman Tuhan, membuka hati, melembutkan hati, maka ingatlah ada tangan Allah yang penuh dengan kuasa. Tangan Allah melambangkan kekuatan, kemahadahsyatan Tuhan untuk dapat memulihkan dan memberkati kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Amin, puji Tuhan. Bahwa tangan kanan Allah berkuasa untuk meninggikan, mengangkat, memasyurkan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi mungkin kalau saat-saat ini kita sedang ada seperti dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, dalam keadaan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita pandang dengan percaya, ingat dengan penuh keyakinan, ada tangan Allah yang maha kuasa, ada tangan Allah yang maha dahsyat, yang penuh dengan mujizat. Tangan Allah juga berbicara tentang mujizat. Ketika tangan Allah terangkat, orang Israel yang sedang berperang melalui Musat, mengangkat kedua tangan untuk memohon belas kasihan Tuhan, maka terjadi kemenangan. Ada tangan yang terangkat menghasilkan
mujizat menghasilkan kemenangan. Puji Tuhan. Mari angkat iman percaya kita Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ketika kita saat ini juga mengambil momen pemberitaan firman Tuhan ini, kita terima sebaik-baiknya. Dengan tidak lagi tegar tengkuk, dengan tidak lagi kepala batu, dengan tidak lagi keras kepala. Tetapi kemudian lembut hati, terima firman Tuhan, mau ditegur, mau dipulihkan, dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan, maka tangan Allah yang penuh kuasa bawa kita kepada kemenangan. Maka kita kemudian akan melihat keberhasilan dalam segala rencana dan jalan-jalan kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan tangan Allah menciptakan alam semesta. Dengan tangan Allah mengadakan dasar bumi, bahkan sampai kepada bentangan langit. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dengan tangan, dengan kuasa Allah, semesta alam ini dijadikan. Kurang apa lagi kalau kita tidak memberi diri sesungguhnya kepada Tuhan, dengan sepenuh hati kepada Tuhan, untuk memohon belas kasihan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan hari-hari hidup kita, pada kenyataannya kita menikmati uluran tangan Allah, uluran mujizat kuasa Allah. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Itulah yang kemudian kita rindukan hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Satu kekuatan yang maha dahsyat, satu mujizat yang dihasilkan oleh tangan Allah yang maha kuasa. Merindukan kita, ya, mengharuskan kita. Karena ini juga adalah isi hati Tuhan. Untuk mari kita perhatikan, ada 3 hal dasar yang kemudian saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku dimanapun Anda berada. Melihat ayat-ayat sebelumnya Tuhan menyatakan bahwa tangan kanan, tangan Allah yang menciptakan semesta alam ini kemudian dengan begitu jujur dan terbuka menyampaikan kondisi orang-orang percaya, umat percaya, punya keyakinan tetapi hidup di dalam tidak punya rasa takut akan Tuhan. Tapi dengan kasih karunia Allah, dengan kemurahan Tuhan, dengan kerinduan Tuhan untuk mendapati umat yang dipulihkan, umat yang lagi terima anugerah kemurahan Tuhan yang heran. Maka mari Bapak Ibu Saudaraku, buka hati kita, lembutkan hati kita. Yang pertama kalau kita perhatikan dari ayat 16, Yesaya pasal 48 ayat 16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Penyampaian yang disampaikan oleh Nabi Yesaya untuk mengingatkan umat Tuhan, untuk mengingatkan saya dan saudara Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa mendekatlah kepada Tuhan. Mari cari Tuhan. Kalau mungkin dalam 1 minggu ini atau dalam 1 bulan ini kita rasanya sudah menjauh dari Tuhan. Kita mungkin ada kekecewaan, ada kepahitan karena belum lihat pertolongan, belum lihat mujizat Tuhan. Pesan firman Tuhan begitu jelas hari ini, bahwa mari mendekatlah kepadaku, kata Tuhan. Ini begitu sama identik dengan apa yang Yesus sendiri katakan. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Matius pasal 11 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Yesus berkata, ya, ajakan Juru Selamat di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab itu bagian pertama, mari Bapak Ibu Saudaraku, mendekatlah, mari datang kepada Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan. Mari kita datang lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita nikmati lagi kebaikan Tuhan. Mendekatlah. Ya, maka tangan Allah selalu terbuka untuk menunggu saya dan Bapak Ibu Saudaraku untuk datang kepadanya, untuk setia lagi kepadanya. Puji nama Tuhan. Untuk yang kedua, kalau kita perhatikan dari kitab Yesaya pasal 48 ayat 16 sampai 19, maka
Kita mendapati betapa Tuhan kemudian menyertai Nabi Yesaya sebagai pelayan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Ini sangat sejalan ya, sangat cocok dengan tema besar kita di sepanjang tahun 2025. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kita semua, Bapak Ibu Saudaraku, hidup di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita semua dipenuhkan kuasa Roh Kudus. Kita dipenuhkan dengan mujizat, kemampuan, berkat-berkat yang sudah disiapkan oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan kita kemudian terpaut kepada firman Tuhan. Amin. Biar kiranya kemudian hari-hari hidup kita jalani. Kita dapat melaluinya bersama Roh Kudus. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Minta. Ya, banyak berdoa, minta. Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan dan akan terus dicurahkan buat orang-orang percaya yang mencari Dia, yang meminta pertolongan kepadanya. Roh Kudus sangat sanggup memampukan. Dapat dikatakan dan dapat disebutkan sebagai Roh Kudus adalah tangan Allah, pernyataan kuasa Allah yang kita butuhkan hari-hari ini, bahkan sampai Tuhan panggil kita pulang. Kita tidak bisa terlepas kehidupan kita untuk tetap setia, taat kepada Tuhan, untuk memiliki hati nurani yang murni, mencondongkan hati pada firman Tuhan. Jika tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab itu, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Pernyataan yang begitu jelas dari Nabi Yesaya, bahwa sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan Roh-Nya, dalam kepenuhan Roh Kudus, dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Hal ketiga yang kemudian boleh menjadi keputusan kita pada saat mendengarkan firman Tuhan ini adalah di ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak kering. Hal ketiga yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku, mari perhatikan baik-baik firman Tuhan. Kenapa? Sebab ketaatan menghasilkan berkat. Taat sama dengan berkat. Artinya ketidaktaatan, pembangkangan kepada Tuhan, penolakan terhadap firman Tuhan, tidak memiliki hati yang terbuka atas firman Tuhan, maka sama artinya dengan kutuk atau tidak diberkati Tuhan. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku, sebab jelas dari firman Tuhan, Yesaya pasal 48 di ayatnya yang ke-18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan buat saya Bapak Ibu Saudaraku, ya, buat kita semua. Bahwa mungkin kita hari-hari ini sedang galau ya, sedang dalam keadaan tidak tenang, tidak ada damai secara pribadi ataupun dalam lingkungan keluarga kita. Mari Tuhan tolong kita semua, supaya dengan kita memberi perhatian yang sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, maka genap janji firman Tuhan buat kita semua. Amin. Amin, puji Tuhan. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Selalu ada secara terus menerus. Damai sejahteramu, ya, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus buat kita semua. Itu dampak dari ketika kita menghargai firman Tuhan. Kita dengar, kita perhatikan, kita berusaha untuk mengerti dalam tuntunan Roh Kudus. Dan yang terutama adalah mempraktekannya, melakukannya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kita didapati oleh Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dari bagian ini kemudian kita menikmati berkat Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, dan kemudian ketika kita ada di dalam kepenuhan Roh Kudus, ada dalam tuntunan Roh Kudus, seperti Nabi Yesaya ketika menyampaikan isi hati Tuhan. Berkat apa yang kita dapatkan dari tangan kanan Allah yang maha kuasa, tangan Allah yang sangat berkuasa. Di ayat 19 dari Yesaya pasal 48, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan, akan ditiadakan dari hadapanku. Ada janji Tuhan bukan hanya buat saya dan Bapak Ibu Saudaraku secara individu, secara pribadi. Tetapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita cari wajah Tuhan, ketika kita dengan yakin dan percaya
mengandalkan pertolongan dari tangan Allah yang Maha Kuasa, ketika kita hidup dalam tuntunan pimpinan dan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, maka dampak berkat itu, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya buat pribadi kita, tetapi janji Tuhan sampai kepada keturunan anak cucumu. Dibuat banyak, dibuat berhasil. Dan yang lebih menarik lagi, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa anak cucumu tidak akan lenyap di hadapan Tuhan, tidak akan hilang di hadapan Tuhan, tetapi mereka akan tetap, mereka akan tinggal di hadapan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Ketika ada ketaatan dari orang-orang tua, ketika ada kesetiaan dari oma, opa, kungkung, popo, dan sebagainya, yang kemudian terus-menerus diturunkan kepada anak cucu, maka mereka kemudian akan tetap ada di hadapan Tuhan karena keteladanan iman dan kesetiaan yang diberikan oleh para orang tua. Puji nama Tuhan. Betapa luar biasa janji dari tangan Allah yang Maha Kuasa, dari tangan kanan Allah yang Maha Dahsyat untuk memberkati orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Yesaya menyampaikan bagian-bagian ini kemudian sedang berhadapan dengan keadaan orang-orang yang juga tidak menyukai firman Tuhan. Sehingga sekalipun ia ada di tengah-tengah bangsa Yehuda dan menyampaikan berita penghiburan kepada orang-orang yang dibuang di negeri Babel, tapi kemudian mereka yang berkeras hati tidak mengalami bagaimana dampak dari tangan kanan Allah, karena mereka menganggap itu hal biasa-biasa saja. Mereka tidak respect lagi kepada Allah. Tuhan tolong kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dengan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kita semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Semakin mengerti kita lagi betapa dahsyat tangan Allah yang penuh kuasa menolong saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus tolong kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan doa kita. Kita nikmati lagi kedahsyatan tangan Tuhan untuk menolong, memulihkan kehidupan kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa Terpujilah nama Tuhan. Allah yang Maha Kuasa. Tangan Allah yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kemenangan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan Terpuji-pujilah nama Tuhan. segala Allah yang Maha Kuasa. perkara. Haleluya.
Allah berkuasa menolong kami umat-Mu. Dia ciptakan Haleluya, seisi haleluya. dunia. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Segala masa Haleluya. Amin. ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Kami memuji Engkau Allah yang Maha Kuasa, Pencipta semesta alam. Haleluya. Haleluya. Sembah, puji, muliakan nama Tuhan. Kuasa. Haleluya. Tuhan yang berkuasa memulihkan umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan memberkati umat-Mu ya Tuhan. Glory, haleluya. Kami puji, kami muliakan Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami hanya bisa datang kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa. Allah kuasa. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Allah Maha Dahsyat. Allah berkuasa di atas ciptaannya. Haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau tinggikan. Kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kau tinggikan. Haleluya, haleluya. Kau tinggikan. Oh Tuhan. Engkaulah yang kami tinggikan, Engkaulah yang kami agungkan. Allah yang dahsyat, Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau tinggikan. Oh Tuhan. Kaulah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengatasi bumi. Kau ditinggikan Sembah, sujud kepadamu. segala. Agung, mulialah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulia Haleluya. mengatasi Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. bumi. Haleluya. Kau Haleluya. ditinggikan dari Haleluya. segalanya.
Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, puji, muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami sangat bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan. Sebab nafas kehidupan yang masih Tuhan karuniakan buat kami. Sampai detik saat ini. Sungguh anugerah Tuhan. Sungguh rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Boleh lagi kami nikmati. Sebab itu hati kami berlimpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Lagi kami menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah saat ini. Menikmati pujian penyembahan. Menikmati firman-Mu yang selalu dahsyat. Yang selalu menjanjikan dan memberkati kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dan apa juga yang sudah kami dengar, mengerti, dan berniat berusaha untuk melakukannya. Firman yang sudah kami nikmati saat ini. Allah Roh Kudus tolong kami. Pimpin tuntun kami. Supaya kami bukan hanya senang mau dengar firman. Tetapi kami juga harus mau mempraktekannya, melakukannya. Sehingga lengkaplah kualitas iman dan kerohanian kami. Ketika kami punya iman dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Bapa yang sangat baik, kepadamu kami berdoa. Mari Tuhan tolong hari-hari hidup yang kami lewati ini. Kami berproses dengan kesulitan dan segala kesusahan. Sama seperti di negeri orang, di negeri rantau. Sama seperti di pembuangan. Sebab kami belum masuk di Yerusalem baru. Sebab itu kami mohon Tuhan tolong kami. Pulihkan kami. Bawa kami menjadi umat pemenang oleh tangan Allah yang maha dahsyat itu. Haleluya. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini. Apapun yang menjadi masalah yang menimbulkan kekhawatiran kami. Ketika kami sudah lagi menikmati keberadaan firman Tuhan. Untuk kami mendekat lagi kepada Tuhan. Datang lagi dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Dengan memulihkan kehidupan kami bertobat. Untuk tidak lagi tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu. Untuk melembutkan hati untuk menjadi umat percaya yang dengar-dengaran. Sehingga ketika ada di dalam ketaatan pasti menghasilkan mujizat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa untuk pelayanan yang ada di GPDI Ketapang, Kramat dan Soho. Mari Tuhan tolong. Biar kiranya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di tengah-tengah pelayanan GPDI Kekraso. Doa bersama kami untuk Bapak Gembala, untuk Bapak Ibu Wakil Gembala bersama keluarga besar yang ada. Bahkan semua majelis yang ada, pengurus-pengurus wadah, bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, sampai kepada guru-guru sekolah minggu, ada dalam pimpinan dan tuntunan Allah Roh Kudus. Sehingga kami dapat mempekerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Dan mohon Tuhan Engkau ada, Engkau nyata di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam setiap pelaksanaan ibadah-ibadah. Baik ibadah minggu maupun ibadah tengah minggu. Ibadah wadah, ibadah rayon-rayon yang ada di GPD Ketapang, Kramat dan Soho. Semua ada di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lagi sekali kami berdoa untuk pergumulan, masalah kesulitan hidup jemaat yang hadapi saat-saat ini, bahkan rancangan rencana yang dirindukan boleh terjadi di sepanjang tahun 2025 ini Tuhan. Kami berdoa saat ini mohon belas kasihan Tuhan. Dari firman yang sudah kami dengar, ada tangan Allah yang maha dahsyat, yang maha kuasa, yang memberi kemenangan, memberi kekuatan dan penghiburan. Tolong segala rencana niat baik kami. Sehingga jemaat yang sedang berusaha, bekerja ataupun pelayanan boleh melihat dan menikmati keberhasilan-keberhasilan oleh karena nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Bahkan di sepanjang 1 minggu ke depan pun kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tolong kami kemana kami pergi, kemana dan apapun aktivitas yang kami kerjakan. Kami ada dalam perlindungan kuasa darah anak domba Allah. Darah Yesus tutup bungkus kami.
Sehingga kami terhindar dari segala niat orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang dapat mencelakai kami. Kami aman dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian di dalam ibadah saat ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, mari boleh angkat kedua tangan kita dengan penuh percaya. Terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang luar biasa baik dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang, damai sejahtera, cinta yang teramat dalam dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Bahkan persekutuan, pimpinan, penyertaan, pertolongan, kekuatan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua, akan memberkati kita semua, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dan berkat-berkat yang luar biasa baik ini, kita terima dengan iman, terimalah dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.